Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong. Akan saya berikan sedikit apa yang saya punya, yaitu tentang penulisan kode ya. Itu biasanya ada yang hanya abjad, misalnya C, D, E. Itu mudah untuk menerjemahkan. Tetapi kadang kita menemui kesulitan, khususnya ketika kita masih tahap pemula begitu ya. Bagaimana kalau ada tulisan-tulisan atau tambahan di belakangnya? Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tanda kromatis. Tanda kromatis. Nah, tanda kromatis itu yang paling umum ada dua, yaitu mol, tanda mol yang bentuknya seperti B ya. Jadi kalau ada tulisan C, di belakangnya ada seperti huruf B kecil. Nah, itu artinya C mol ya. Saya ulang, kalau ada tulisan C, chord C ada tambahan B-nya, B kecil, itu artinya C mol. Kemudian kalau ditulis mol itu kalau ditulis bisa dengan S atau ES ya. Jadi C mol itu sama dengan CES. Nah, artinya mol itu diturunkan setengah. Berarti kalau C mol atau CES, membacanya ces atau C mol, prakteknya C dikurangi setengah. Nah, kalau pada cuk roncong, C-nya kan seperti ini kan C contohnya. Atau misalnya D saja yang paling mudah. Ini D ya. Kalau ces berarti dikurangi kalau des ya, kalau des DES ini berarti di sini. Ya. Kalau hanya chord D kan di sini. Sekarang kalau ada D diberi tambahan huruf kecil B ya, atau D mol di sini. Nah, bagaimana kalau ada tanda pagar? Tanda pagar ya. Itu artinya dinaikkan setengah. Ya. Gantinya tanda pagar bisa dengan tulisan is ya. Jadi ini D. Ini des. Ini dis. Ya. Semoga bisa membedakan ya. Ini D. Kalau dis berarti naik ke sini ya. Kalau turun ke sana. Ini D. Dis. D. Ini des. Des ini kadang juga dilambangkan dengan bentuk seperti huruf B kecil. Beta begitu ya. Kemudian kalau is yang naik setengah itu biasanya penggantinya tanda pagar. Nah, sebetulnya tanda pagar dan tanda huruf B itu digunakan untuk not balok, diletakkan di not balok. Tetapi kadang kita beberapa kali melihat tulisan seperti itu ya. Nah, yang benar kalau C itu bukan pagar, karena pagar hanya untuk diletakkan di not balok, gantinya is. Itu yang kromatis ya. Jadi kromatis itu ada dua yang paling umum, yang paling sering kita lihat di medsos, yaitu kromatis untuk menurunkan, kromatis untuk menaikkan. Kromatis untuk menurunkan itu dilambangkan dengan tambahan huruf B kecil atau abjad ES atau hanya S. Contohnya ini D. Kalau di belakangnya D ada huruf B kecil, berarti posisinya di sini. Ya. Membacanya D mol atau kadang diganti mol dengan tulisan ES atau S, akhiran maksud saya, ya, tambahan atau akhiran. Berarti des. Nah, kalau yang kedua ini crash, tanda crash.
lambangnya seperti pagar atau tanda pagar. Gantinya crash itu is, berarti dis di sini. Ya. Nah, itu yang paling umum. Kemudian ada lagi tambahan kalau 7 itu berarti not ke-7 ya. Nah, sekarang membedakan mayor dan minor. Biasanya kalau mayor itu tidak diberi embel-embel, cukup D seperti ini. Nah, kalau minor biasanya ditambahi dengan huruf M kecil. Itu membacanya minor. D tambahannya M kecil berarti D minor. Begitu ya. Nah, sekarang sekaligus saya menjawab pertanyaan teman yang tadi di kolom komentar, bagaimana kalau posisi minor? Sebetulnya mudah. Kita cukup menggeser satu not ya, atau nada yang ada di chord mayornya. Ini kan C. C minornya di sini. Ini D minornya tinggal geser begini, dirubah. Nada ketiganya ini diturunkan setengah ke sana. D minor, E mayor, E minor, F mayor, F minor. Terus ini G mayor, ini G minor, A mayor, A minor, B mayor, B minor. Saya ulang dari C ya. C mayor, C minor, D mayor, D minor, E mayor, E minor, F mayor, F minor, G mayor, G minor, A mayor, minornya ini A, kemudian B mayor, minornya ini. Jadi bentuknya penjadian itu hampir sama. Mengapa? Karena memang hanya menggeser. Nah, kalau di teori musik itu untuk menurunkan setengah ya pakai tadi ya, pakai tanda kromatis yang mol. Jadi kalau ini hanya satu not yang diturunkan, tetapi kalau yang pertama tadi itu semuanya diturunkan setengah. Ini kan ada 3 not di sini. Nah, kalau diberi tanda mol di belakangnya, berarti digeser semua, turun setengah. Kalau ada tanda pagar atau is, berarti naik semua. Ya, kalau mayor minor itu yang diturunkan hanya satu not. Ini mi, ya, diturunkan setengah di sini. Nah, jadinya begini. Begitulah prosesnya, ya. Jadi kita memang terutama pemula ya, jangan malu bertanya, pasti akan saya jawab ya, karena itu memang penting dan itu pernah saya alami ketika saya juga masih dulu belajar. Ada huruf M kecil, M besar. Nah, kalau M besar itu ada yang mayor besar, ada yang mayor biasa, nanti akan saya bahas ya, karena itu panjang sekali. Jadi C ya itu kan C mayor. Ada lagi C ditambahi M besar, itu juga C mayor, tapi mayornya beda. Nanti ada hitung-hitungannya ya, ada teorinya. Nah, kalau di konten ini cukup yang ringan-ringan saja, tetapi yang justru malah sering kita lihat ketika kita akan belajar chord, yaitu tanda mol gunanya untuk menurunkan setengah, gantinya tuh S. Ya, kalau misalnya D berarti DES, des. Tetapi kalau E ya berarti nggak usah diberi E lagi, cukup S. Ini kan E. S di mana di sini? Ya. Nah, nanti ada lagi dis ya, dis. Ini kan di sini, maaf. Dis dengan S itu sama. Nah, jadi namanya beda tapi tempatnya sama. Itu juga nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ya. Jadi tanda mol seperti B kecil
gantinya ES atau S. Prakteknya kalau pada chord hanya menggeser mundur. Kalau tambahannya di belakang chord D ada tambahan tanda pagar atau tulisan IS, berarti naik setengah. Nah seperti itu ya. M kecil itu artinya minor. C, M kecil berarti C minor. M-nya kecil ya, karena itu sepertinya sudah kesepakatan. Kalau M kecil dalam bahasa musik itu artinya minor. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, kurang paham, ingin diskusi lagi, tulis saja di kolom komentar. Pasti akan saya jawab sebisa mungkin. Kalau perlu saya buatkan tutorialnya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong.